Jauh, pertama sudah kuliah. Oh, ini anak kedua. Usianya berapa tahun? Sekarang 5. Oh, nggak apa-apa. Lanjut Bunda. Yang mbaknya kan sudah kuliah. Iya. Mungkin Jauh ya. cowok kan cewek kan beda ya. Iya. Mbaknya tinggal pegawai dari umur 2 tahun lah, bebek. Jadi mungkin beda cewek sama cowok. Kalau kemarin memang kurangnya perhatian sama anak aku yang pertama gitu. Jadi dia dewe, urusi dewe, segalanya dewe. Tapi alhamdulillah, mungkin balik-balik apa? Alhamdulillah. Doa mungkin ya. Tidak pernah fondasinya kayaknya bener. Kalau Bila itu yang pertama tuh kayaknya bagus, yang sholat tidak pernah tinggal, yang tidak pernah tinggal. Pokoknya bagus lah, aku akuin. Nah, tapi yang mungkin kalau yang cowok nih kayaknya Ini anak yang Bunda ya. Iya. Oke, oke. aku membantu Ida sih, mungkin dia mungkin cari perhatian terus sama Iya. dia. Nah itulah, Iya, iya. Nggak apa-apa. karena sibuk pegawai tadi. Sekarang masih kerja, Bun? Masih. Jadi kayak mana lah ya, kalau kemarin sering aku kumpul jujur deh. Tapi sudah akhir-akhir ini aku kayaknya tidak bukan cara aku yang salah kayaknya. Tapi mungkin belum terlambat. Ya tidak aku mungkin aku udah pernah ngomong sama masuk kan. Aku nitip job untuk aku nonton supaya dia bisa. Iya sayang. Berarti peluk dong Bundanya. Nangis ya Bundanya ya. Ya memang. Apa-apa. Dia juga kalau misalnya itu paling dia selalu ngomong Bunda maafin Vino ya kan. Ini kan ada aku yang Bunda maafin Vino nakal, maafin ya Bunda, paling kayak itu. Di rumah juga dia paling Bunda tidak senang ada kayak ini. Bunda tadi adik ini, tapi adik tidak pukul kawan, misalnya dia tidak. Paling kayak gitu lah. Boleh pakai ini? Oh, saya punya asisten, Masya Allah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, ada bunda-bunda yang lain, bahkan mungkin saya ya pernah mengalami hal yang sama. Kita abai terhadap pola asuh anak ya. Ini apa namanya? Nggak apa-apa, biarin. Mungkin di awal kita tanpa pemahaman ya Bu ya. Saya dulu aja anak pertama saking semangatnya umur 3 tahun Bu saya sekolahin. Jauh 3 tahun seminggu dia orang gila. Udah saya tarik lagi anak saya. Terus saya pahamin, oh memang belum siap dia harus bersama saya. Lalu saya pulang beli buku apa yang dia suka, yang kerayon, mainan yang mau diedukasi. Disitulah saya temenin dia, saya duduk manis sama dia. Ya, nggak apa-apa. Kita semua orang tua pernah berbuat kesalahan. Ayo, saatnya kita bangkit dan memperbaiki kesalahan. Yang pertama tipsnya sering dipeluk. Peluk sambil usap kepala sampai ke tulang ekor. Tahu ya Bu tulang ekor ya? Yang paling bawah maaf deket tangan kita ya. Situ. Sering Bu nggak apa-apa. Usap banyak peluk, tetap yang enak sambil berdoa. Sering-sering dipeluk untuk mengembalikan psikologis yang sudah terlanjur tersakiti atau luka. Insya Allah tadi akan jadi obat. Yang kedua, melatih diri kita untuk menahan tangan kita. Ya. Lawan setan, karena memang setan yang menjerumuskan kita. Kata saya lupa kata siapa ya, kalau mau menghancurkan umat Islam mulailah dari para ibunya. Ya, kenapa? Karena ibu ya al-ummi bil madrasatil awwal. Ibu itu sekolah pertamanya anak-anak. Ya, maka ayo jadilah kita ibu yang memang sebagai madrasah mengajarkan kebaikan, mendidik anak kita. Latihan Bu, nggak ada yang sempurna. Besok-besok masih juga kecoba. Oh maaf ya, gitu ya, maaf ya. Berikutnya, nah betul-betul jangan biarin aja. Yang kalau perlu pukul tangan kita, remetin ke kayu kayak apa gitu. Biar kita ngerasain gitu sakitnya anak kita. Masalahnya di anak kita tuh bukan sakit fisiknya, tapi hatinya, psikisnya yang terluka. Anak laki-laki yang besar, anak perempuan dan laki-laki kalau misalnya udah besar, jangan sampai terluka hati, ya, bahaya sekali. Ya. Maka tadi kalau dia anak kecil tadi dipeluk, disayangi, didoakan, malah tadi itu terus. Yang kedua membangun komunikasi. Ya. Kenapa komunikasi itu penting? Karena tadi tersimpan di otak
kecil. Iya, mudah-mudahan yang jelek-jelek dulu itu terlupakan. Karena kenapa? Ternyata bunda tuh yang manis-manisnya itu lebih indah. Ya, bunda itu jadi yang akan teringat oleh dia. Dan bunda tuh baik banget. Bunda aku pas sayang, sering tutup aku, peluk, begitu. Pertama sering dipeluk, kedua minta maaf, ya. Kemudian yang ketiga diapresiasi. Yang berikutnya berdoa sebanyak-banyaknya. Saya lupa, ini sebenarnya tips yang berikut dari yang saya sampaikan. Doa itu kekuatannya orang mukmin. Sudah dibuktikan, nggak ada yang boleh menafikan. Karena Allah itu janjinya pasti. Masa Allah mau ingkar janji? Nggak ada. Ya, yakin sama Allah. Kalau kita sudah usaha, lalu berkuat dengan doa, pasti. Saya nggak bilang insya Allah, pasti. Allah tuh pasti membalas. Walaupun balasannya kita nggak pernah tahu bentuknya apa. Saya nggak akan bilang bahwa Allah itu insya Allah pasti balas, enggak. Pasti itu kan janjinya Allah. Karena yang berkata janji itu Allah. Kalau manusia ya mungkin, ya karena tempatnya kita. Tapi Allah yang maha nggak mungkin mengingkari janji. Perbanyak doa-doa kita. Ibu-ibu yang mungkin sekarang merasa aman belum tentu. Ya, saya aja selalu tidak merasa aman dan nyaman dengan anak saya. Satu persatu saya amati. Oh iya, ternyata Bu, satu hal yang gak kalah penting Bapak Ibu untuk anak kita, penerimaan kita sebagai orang tua. Jadi apapun yang Allah kasih anak kita sekarang, besar kecil, gemuk pendek, kurus tinggi, itulah takdir Allah. Ya, apalagi kalau diberi ujian cacat. Teman saya anak nomor 1 autis. Anak nomor 2 DS. Tahu Bu DS? Down syndrome yang mukanya khas, ya. Yang anak ketiga kena autis lagi. Yang keempat alhamdulillah normal. Yang kelima DS lagi. Jadi yang normal baru 1 ya. Yang terakhir normal. Dari 6 anak 2 normal, 2 autis, 2 DS. Maka bersyukurlah ya Allah. Saya kan 2, 1 yang umur 10 tahun, satunya yang 5 tahun setengah TK ini. Kenapa itu kayak kakak merasa kalau dia kurang perhatian, kurang kasih sayang. Padahal kan di tahun tengah sama ya. Kakak merasa dia bagaimana bunda tuh? Yang laki-laki bunda, 10 tahun. Itu juga suka bilang mama nih adik terus katanya. Padahal sama bunda ya, kakak sama adik kan. Bagaimana bunda? Apakah dia masih merasa pengen gimana gitu? Mungkin kalau dia umurnya sudah 12 tahun ke atas mungkin atau akan berubah bunda? Atau gimana? Oh, yang nomor 2 cowok bunda, cowok semua bunda. Laki-laki bunda. Kakak ini merasa gimana atau iri ya kita adik? Padahal sama bunda ya, kita sama anak ada bedanya bunda ya. Jadi bukan jawaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak 2, yang besar 10 tahun, laki-laki, yang kedua 5,5 tahun, laki-laki juga. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, para ibu sering kesulitan beradaptasi dengan anak laki-lakinya sendiri. Ya, kenapa? Karena memang anak laki-laki ini sebenarnya Allah siapkan khusus. Pada fase awal, anak perempuan itu paling mudah ya mengarahkannya, manut, nurun, enggak, ayu gitu ya, cakep, sanggup banget sama emaknya, selesai. Tapi kalau laki-laki, susah, disuruh nggak mau itu ya, dan fatalnya kita para ibu merasa udah dikerjakan, gitu ya. Padahal memang beda. Laki-laki fase pertama dia akan lebih lambat dari anak perempuan, karena Allah ingin menyiapkan dia kelak akan menjadi remaja, sebagaimana di Al-Quran. Dia akan begitu pada fase berikutnya dia akan melesat sesuai dengan fitrahnya ke laki-lakian. Nah, ingat ya, anak laki-laki dari kecil didik sesuai, anak laki-laki dan perempuan didik mereka sesuai dengan genitalnya. Kalau dia laki-laki jangan kasih boneka. Ya, kalau dia laki-laki mainnya biarin aja. Mau ngotak-ngatik obeng bapaknya, bapak jangan marah. Kalau perlu dari kecil, ayo
bengkel. Oh betul, dari 2 tahun 3 tahun ini yang hitam perong-perong itu kamu sih. Aduh, gawe aku belum mau bersihinnya dulu. Nah gitu ya Bu ya, jangan. Ayo nak terus main, ini fungsinya apa? Motorik anak laki-laki otak tangan, mau tidak mau akan lebih dominan. Nah mungkin yang perlu gue pelajari apa sih aktivasi otak anak? Ya, anak laki-laki itu usia 0 sampai 7-nya dia itu akan sangat atraktif idealnya. Udah begini-begini. Bisa jadi di fase ini yang hilang 0 sampai 7. Kenapa keluarnya sekarang? Karena ada saingan, ada rival dan jenisnya sama. Ya. Kenapa saya bilang fase 0-7 tahun? Karena ibu masuk anak kedua di fase ini, ya kan? Dan boleh jadi apa yang ibu perlakukan sekarang ke anak adiknya memang tidak sama. Bisa jadi perasaan kita sama, tapi bisa jadi tidak sama. Bunda boleh ngobrol sama anaknya, duduk dulu. Apa makanan kesukaan dia? Kenapa? Bakso. Ajak makan bakso, bawa di rumah, beliin yang banyak. Kalau perlu ada separuh dulu. Gimana sekolahnya? Kakak ini udah enak. Dia jawab enjoy misalnya. Iya mak, aku tadi gini. Oh iya. Ingat ya Bu, harus sering ngobrol sama anaknya Bu. Gak boleh nanti anaknya udah besar larinya ke orang lain. Ada masalah orang lain. Atau anaknya hamil, atau anaknya ngambilin orang, atau anaknya bunuh, nusuk. Iya, apalagi anak laki-laki. Dan sekarang anak tatanan zaman bukan cuma anak perempuan ya, anak laki-laki jauh lebih dahsyat. Lihatlah LGBT sekarang Bu, jangan sampai anak ketemu. Jadi perlu ngobrol supaya bisa menarik apa permasalahan. Kalau saya menebaknya fase awal, dia tidak ada yang dia tidak alami itu, yang mungkin sekarang dalam pandangan dia dulu nggak apa-apa. Ya tanya ngobrol, Pak, menurut Pak mama ini apa sih yang kurang? Nggak apa-apa Bu, jangan merasa kita ibu sempurna ya. Seolah kita pasti benar tuh nggak tahu kita Bu. Jangan sampai nanti akhir kita menyesal ternyata anak kita mengalami penyimpangan kelakuan karena salah kita. Nggak apa-apa, ya Allah salah kemarin ternyata maksain gitu. Begitu. Akhirnya saya beristighfar, terus mohon ampun sama Allah, mohon petunjuk sampai akhirnya saya ngobrol. Dia juga perlu ngajak ngobrol. Bisa jadi di pertama belum tentu ampun, belum tentu dia ngaku ngomong enggak, tapi minimal sudah membangun hubungan baik. Catat, hubungan baik penting buat anak per anak itu beda Bu. Ya, nanti anak yang pertama begini, yang anak kedua begini, memang bisa jadi beda. Belum lagi secara jenis laki-laki atau perempuan. Ya, ngobrol. Nanti kalau misalnya di tips pertama dia langsung ngomong, Mama tuh gak adil, aku cak ini, adik cak itu. Bingung kan cak ini, cak itu apa? Karena kakak yang jelas itu. Siapa tahu memang mau masalah. Nggak apa-apa. Dengan berkata siapa tahu mau masalah, sebenarnya itu sudah mulai menyembuhkan hati dia. Bisa jadi cuma pengen perhatian sebenarnya. Bisa jadi karena mungkin kurang komunikasi, dianggap yang besar udah lebih mandiri. Saya sempat alay dengan anak nomor 1 juga. Saya anggap semua udah mandiri. Tapi alhamdulillah dia ngomong karena saya tahu. Ya Allah Mbak Aza, ini salahnya di mana ya nak? Allah minta ampun sama Allah kalau itu sama Mbak Aza gitu ya. Maafkan Umina, tolong maafin Umina. Nah setelah itu sampai sekarang Masya Allah, saya sering nangis terharu karena ada banyak hal ya yang benar-benar nggak saya sangka. Oh ternyata saya seperti ini. Dan itu saya bersyukurnya karena cepat saya obatin dan cepat saya perbaiki kesalahan saya. Jadi perlu ngobrol, membangun komunikasi dengan anak kita. Bu sedih kan kalau anak kita masa lebih percaya sama orang lain. Dia cerita sama orang, nenek orang, tetangga, temannya. Aduh saya nggak mau Bu. Jangan sampai ada masalah besar dihadapi sendirian. Coba ibu bayangin anak kita ngadepin masalah besar sendirian. Kita dan kasus per kasus banyak terjadi. Ya maaf, nauzubillah akhirnya itu tadi SMP hamil 3 bulan. Oh sedih saya. Ada ibu yang datang, saya mau ngomong apa? Tetap harus diri. Jadi itu ya komunikasi, cari tipsnya ya Bunda ya. Apa yang enak buat anak kita, apa yang cocok dan ombo-omboin yang namanya sabar. Jangan ego.
egois. Kita orang dewasa bu, kita udah mengalpas lebih dari anak kita, jangan egois. Tips yang kita bangun itu bisa menjadi solusi. Nah, ketemu ngobrol lagi, intinya membangun kekuatan dengan hubungan dengan anak, ya. Terus jangan lupa tetap harus dengan menguatkan doa. Nggak boleh bu, nggak pakai doa. Doa itu wajib banget. Anak udah segede gambar, 15 tahun, 20 tahun, masa diusuk-usuk juga? Iya nggak apa-apa, dipeluk dulu hari teman saya anaknya udah kuliah, nggak jadi dosen, sekarang pulang. Anak saya dipeluk, anak saya kayak ya Allah, apa yang tadi nak? Segitunya ya. Tapi dia tuh hari ya bu. Kalau anaknya pun begitu kayak gitu, nggak ketemu, coba bayangin. Padahal dia dosen, dosen Poltek Unsri. Kalau pulang mamanya udah makan, aduh ya Allah, ngapain nak? Gak sama mahasiswa pada saat kita nggak sebenarnya. Kayak anak yang tidak dewasa pun masih dekat dengan ya, itu ya dulu ya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjadi solusi. Dan ingat, semua hal yang kita ikhtiarkan itu pasti atas petunjuk Allah. Maka nggak boleh nggak doa, ya berdoa sama Allah, minta apa yang harus kita lakukan. Itu saja. Kalau masih ada, boleh satu lagi mungkin. Mau minta ada tips aja. Soalnya saya punya anak satu. Berapa tahun kan? Udah umurnya berapa tahun? 34. Anak satu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang sekarang sekolah. Sedih. Gak apa-apa bu, sama biasa memang harus. Keluarga dukung, makanya. Yang mana? Gak tahu. Saya dapat kan? Berjuang ya. Berapa tahun setelah pernikahan? Tadi mau itu gimana? Biar orang tua itu nggak terlalu menjadinya anak, selalu ikutin apa yang direncana. Kalau anak sedih atau nangis, pasti kayak mikir, ya Allah, ini dapetinnya susah, gitu. Tapi nggak diturutin, ya Allah, ini masa yang dipikirin bu. Jadi kayak kalau nggak dilanjutin itu beban, kepikiran, besoknya kadang nyesel. Jadi gimana? Kalau kadang memang udah dilakuin, kadang nggak dilakuin itu. Besoknya diingatkan sama anak itu pun, mama jangan, mama nggak nurut itu. Makanya pun Allah bilang, kebetulan suami juga kan jauh pun, kerjanya di Jakarta. Jadi pas Berapa kali ketemunya? sebulan 1 atau 2 kali. Berapa hari? 2 minggu sekali. Kalau nggak sebulan sekali. Berarti kurang lebih fasenya 2 minggu nggak ketemu ya? Benar, dari buat kita komunikasi itu susah banget sih, sama suami aja kadang susah. Nah itu dia buat apa yang kita lakuin, atau kita bawa istirahat, atau kita ikutin aja. Soalnya kalau nggak diturutin pasti adanya besoknya nanya, ini mama ngomong kan sama mama dia kan. Tadi kita pikir ya Allah jangan gitu. Ada setiap orang juga pasti nangis, apalagi cari kerja kan. Bunda kerja juga? Iya, jadi waktu sama anak itu cuma malam. Kalau agak itu juga pulang habis bisa minum susu pasti tidur. Jadi waktunya sedikit. Jadi kalau enggak, jadi itu yang salah. Kalau enggak diturutin kepikiran, enggak diturutin anaknya besok pasti nanya-nanya lagi. Contohnya apa misalnya? Ya kalau misalnya mau beli apa, mau jajan mana apa, pasti terutama kalau makan mie. Itu padahal udah dijatahin gitu belum, nggak usah makan. Tapi di rumah memang diasih sama nenek sama kakak. Jadi diam-diam ketahuan kalau pas lagi nyuci piring kok ada bekas mie. Jadi kalau mau ngomong di rumah keselingkuh mertua. Jadi ya
Allah ya, ya Allah buatkan kita deh. Kita aja bagaimana caranya buat makan Prabu, karena emosi kita juga kan. Kita aja makasih ampun. Assalamualaikum. Permasalahan kita tuh ternyata Bu sama ya Bu. Begitulah kita. Dan Bunda siapa tadi namanya Bu? Bunda siapa? Siapa? Vika. Oke. Bunda Vika. Yang pertama masalah gimana sih supaya kita nggak manjain anak gitu ya. Ini lo dapatnya Masya Allah susah ya. Dikasih juga Alhamdulillah ini 1. Sekarang usianya 5 tahun ya. Bun, itulah kita perempuan. Ya, kenapa kita itu Allah takdirkan 9 rasa. Ya, kita Allah takdirkan 9 rasa 1 akal. Kalau laki-laki kebalikan. Makanya fase awal laki-laki otak kanan, kalau otak kiri juga 9 akal. Oh, dia jadi orang paling egois, bukan egois lagi. Ya, selesai lah dia nggak ngurusin kita, nggak perhatian kita. Makanya Allah takdirkan seperti ini. 9 rasa 1 akal, laki-laki 9 akal 1 rasa. Sebenarnya fase 9 ini akan tersubstitusi, bukan hilang, tapi tergantikan. Ketika kita menikah, mulai bertemu pasangan kita, rasionalisme, ya kan? Akal laki-laki kan rasionalnya 9 akalnya. Itu harusnya sudah tersubstitusi rasa kita tadi. Berikutnya kita hamil, itu mulai tersubstitusi lagi. Ya, berikutnya melahirkan, sudah 3 lagi tersubstitusi. Keempat, fase punya anak, ini juga sudah semakin tersubstitusi. Kapan dia akan stabil? 5 sama 5. Suami kita 5, kita 5. Ya, artinya ketika fase A sudah melahirkan dan membesarkan anak, ini harusnya nalarisme kita sudah bertambah 4. Sudah makin sempurna. Begitu juga suami kita, idealnya begitu. Ya, tapi tentu butuh proses, tidak ada yang tiba-tiba. Nah, makanya nggak boleh baper itu bawa perasaan ya. Sebenarnya idealnya kita nggak boleh baper lagi ya. Yang pertama yakini bahwa anak adalah anugerah. Alhamdulillah punya 1 Allah kasih. Saudara saya, kakak saya Ayu saya nomor 3 itu sudah hamil 3 kali, tapi sampai sekarang nggak punya anak. Anak yang pertama gugur, yang kedua gugur, terakhir hidup hanya 3 hari setelah diobati pakai inkubator dengan obat suntikan 1,5 juta per hari. Hari keempat meninggal. Sudah tidak biayanya nggak untung. Maka syukuri. Ya, kalau kita meyakini anak anugerah, kita bersyukur. Insya Allah kalau fondasinya sampai situ kuat, maka kita bismillah akan juga lebih baik. Kenapa? Karena kita meyakini anugerah dari Allah ini harus saya didik dengan kuat. Anak-anak manja adalah anak-anak lemah. Nauzubillah, hati-hati jangan dimanja. Sekarang kalau saya bilang anak jangan dimanja, berarti anak tadi saya enggak. Beda. Ekspresi rasa sayang hanya salah satunya memanjakan. Ya, tidak didominasi oleh memanjakannya Bu. Ya Allah, ada banyak anak-anak luar sana yang hancur kehidupannya karena salah asuh orang tua. Jadi teman saya dapat jodoh dari Jakarta, ya dijodohin, dapat laki-laki, Masya Allah Bu, pekerjaannya mandiri. Ala kulihal, setelah 1 tahun setengah pernikahan bercerai. Kenapa? Hanya hal-hal sepele. Kalau makan selalu mau disuapi. Suaminya Bu, suaminya dan itu dia tinggal sama mertuanya ya. Teman saya tadi tinggal sama mertuanya. Jadi kalau mau itu mertuanya tato dia kesukanya ini, dia maunya ini. itu kita ya Bu. Terus belum lagi hal-hal yang lainnya. Ya Allah. Jadi belum punya anak sudah masuk anak. Seperti itu ya. Jangan sampai ya Bu, anak kita begitu. Ya mungkin kita bilang tidak disuapin. Ya mungkin itu hanya hal yang bisa dia ceritakan. Karena selebihnya tentu aib besar. Nah, saya juga tidak berani ngomong. Yang jelas dia sampaikan itu, dan saya percaya teman saya ini orangnya yang baik, pintar, mandiri. Jadi cocok banget gitu. Terus ketemu suami yang begitu.
Saya pun Bu, kalau mau pribadi saya kan katakan awal 3 bulan pernikahan itu ini semacam apa diantar suami naik motor kayak masa loh di belakang pojok motor, tapi ada saya nggak berhenti keluar. Karena kenapa? Pas beradaptasi dengan pasangan, nggak apa-apa, itu namanya pengorbanan. Ya, insya Allah kita menjadi lebih baik. Karena dulu saya baperan, ternyata setelah menikah, oh iya nggak boleh begitu banget. Sama, jadi ke anak pun begitu. Bangun rasional kita. Saya harus tumbuh jadi anak yang kuat. Kalau mau kuat nggak boleh manja, itu berlebihan. Ya, asal sesuai dengan keinginan sepanjang itu masih wajar, kita ikuti. Ya, kalau nggak boleh, kalau besok dia bilang lagi, lu mau protes sudah bercanda. Kalau anak kecil kan memang sudah bercanda, Bunda. Ngomongnya nggak serius, maafin Bunda. Bunda bisa, ya nanti kita beli. Mau yang mana? Yang mana? Aminin dulu. Jangan beli terus ini loh. Itu namanya. Sumber. Iya, tapi gua makanya harus bikin trik ya, jangan juga jadi anak dulu ya, karena tadi pas kalau sampai 7 raja, makanya lagi-lagi pintar mengatur keuangannya ya, ada jajan segitu pas seminggu untuk apa namanya obatnya si adik yang suka nagih kan, tapi cukup. Intinya jangan dimarahin, kita alihkan dan sesekali memang kita penuhilah keinginannya, yang mungkin sebenarnya tidak seberapa. Kalau jajanan, oh iya, 2 tips untuk soal jajanan. Yang pertama harus halal dulu. Bu, anak kita ajarin dari kecil. Adek, kita cari makanan enak dan sehat. Atau kalau sehat yang penting jajanan bagus buat adek. Yaudah, nih, halalnya dulu. Mana ya? Halal. Betul, halalnya halal dulu. Makanya maaf, kadang saya bingung di warung anak saya kecil. Ini gak ada lampunya. Oke, itu saja. Cukup ya Ibu ya. Mungkin apa namanya kalau seandainya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf pada Allah manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik pada hari ini dan juga kepada mama-mama dan bapak sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi penyerahan bingkisan oleh Ibu Ketua Yayasan kita, Ibu komite kita. Selanjutnya kita berfoto bersama. Foto bersama narasumber. Dan